A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurjat wa sirri sarifi sair asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, ma'amila adamiyun amalan anbalahu min azabil qabri min zikrillah. Yang artinya ialah tidaklah ada amalan seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya daripada azab dan siksa kubur selain daripada zikrullah. Nah, jadi di sini hebat ka zikir, hebat. Tapi hebat artinya zikir nang berisi. Kan di sini tadi tidak ada amalan seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya daripada azab dan siksa kubur selain daripada zikrullah. Jadi di sini zikrullahnya itu nang dikurungi zikrullah. Nah, jadi intinya zikrullah itu jaka bahasa Banjar tuh zikir Allah Ta'ala. Padahal aku banyak banget aja berzikir, tapi masih aja disiksa, azab kubur ada. Kita ada ini tadi kan tidak ada amalan seseorang yang bisa menyelamatkan dirinya daripada azab dan siksa kubur selain daripada zikrullah. Makanya sebelum kita berzikir tadi kala Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal abdal. Abdal artinya yang benar, yang bujur. Seabdal abdal yang berzikir tidak lain zikir Tuhan, bukan zikir kita. Fa'lam annahu, nah, la ilaha illallah artinya kataku ya Tuhan, bukan kata ikam yang mengata la ilaha illallah. Kalau orang syariat bujur, perbanyaklah kamu berzikir, perbanyaklah berzikir. Syariat bujur aja juga. Tapi kalau orang hakikat, orang tasawuf, ujar Rasulullah, ana atubu man qala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berampi, aku kada lagi mengata la ilaha illallah. Titik. Nah, tapi hanya tadi berzikir, tapi jangan pengakuan kita. Nah itu harus ambil berzikir, ambil pengakuanmu, pengakuan Tuhan aja. Makanya tadi la yazkurullah illallah. Jadi nang maminan duit nang berzikir ini siapa sebenarnya? Makanya bilanya artinya maminan duit nang berzikir itu tidak lain diri daripada diri. Karena di situ ada hadis Rasulullah, afdalul ibadi darajatan indallah yaumil qiyamah zakirin al katsira, yang artinya hamba-hamba Allah yang terbaik derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Ini maknanya lain lawan arti. Kalau arti banyak-banyak berzikir. Nah, kalau maknanya secara hakikat, derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang banyak titik. Yang banyak titik. Nang berzikir itu Allah. Itu. Kalau orang syariat mah artinya kan kita banyak berzikir. Ada kawan. Jangankan artinya kalau kita berzikir mata berkedip sedikit aja, mata berkedip tanpa ilallah. Nah, jadi disitulah kalaunya orang berzikir itu pada hakikatnya kalimatnya nafi dan isbat, nafi isbat, nafi isbat, nafi meniadakan, isbat menyatakan. Makanya sidak isbat itu menyatakan dan menetapkan. Jadi harus bisa kita meniadakan secara batin, secara ilmu. Nafi tiada diri kita, tiada wujud kita. Isbat dan nyatakan la maujuda bihaqillah. Mesra sudah. Wa zahiru rabbi wal batinu abdi.
Jahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Bukan Tuhan bakurung di awak, tidak. Maksudnya jahiru Rabbi wal batinu abdi itu, jahir Tuhan ada pada batin hamba. Jadi di batin tempat mengenal kepada Allah, di batin tempat marifat kepada Allah, bukan di lidah. Mun di lidah kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi kada tahu isinya. Kalaunya kita menyatakan, biar kita berdiam. Kita menyatakan, menetapkan ini kalimat la ilaha illallah, kita berdiam. Daripada dia berzikir la ilaha illallah, tapi kadang ketetapannya jahir dan batin. Karena jahir dan batin kita ini sebenarnya zikir. La ilaha illallah rohani. Batang tubuh juga la ilaha illallah. Makanya batang tubuh kita itu kepala, kala, batis, toka itu. Nah, jadi huruf lam alif. Kepala kita bulat. Jadi batis kita 2, jadi kayu huruf lam alif. Jadi lam alif itu kepanjangannya la ilaha illallah. Nah, jadi la ilaha illallah itu la ilaha illallah, tiada kamu Allah yang ada. Jadi 2 nih. 2. Makanya lam alif itu 2 lah. Lam alif 2 tapi 1. Lam alif. Padahal barangnya 1 aja. Nah kayak susuduk iwak lah. Mau di kota kada tahu susuduk iwaknya. Tokonya orang Jakarta susuduk iwak kada tahu. Kan susuduk iwak tuh kayak lah. Nah, jadi itu lam jalalah. Lam alif. Lam alif. Lam ini artinya la ilaha illallah. Tiada kamu, lam. Tiada kamu. Alif wujud Allah ada. Nah, jadi 2 nama tapi 1 wujud. Itulah antara hamba dengan Allah. Seperti air dengan es batu. Nah, jadi bilanya beku menjadi es batu, bilanya cair menjadi air. Sama bila kita sedang salat Allahu Akbar, wajibal wujud Allah Ta'ala. Apabila kita salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, wujud hamba Muhammad. Nah, bila kita berdiri tegak Allahu Akbar, wajibal wujud Allah Ta'ala. Bila kita salam, hamba Allah yang bernama Muhammad. Kada lagi kita. Nah, jadi lalu hasilnya Allah ruhun, Muhammadun jasadun. Allah itu rohnya, Muhammad itu jasadnya. Muhammad itu jasadnya, Allah rohnya. Rohnya Allah, Muhammad jasadnya. Nya berjasad. Jakanya roh kada berjasad, kada nampak si roh. Nah, nih Bang Muhammad kepala kita huruf mem, bahu ha, pinggang mem, batis dal Muhammad. Sedangkan rohnya itu rohullah, roh Allah Ta'ala. Kitanya mana? Kitanya kadada. Kita ini kan Adam tuh maksud Adam tuh kadada. Dia tuh Adam aja kadada, apalagi kita. Nah, jadi jangan hanya merasa kita ada, bilanya kita merasa diri kita ada. Ini dalilnya hadis kursi, wujudu kajan bunajam la yughashirahu zambun. Wujudmu, wujud Anda, wujud kamu dosa-dosa yang sangat besar. Kenapa? Jikalau kamu mempunyai wujud, itu adalah najis besar. Amun artinya darah, nanah itu najis kecil, kawan dibasuh lawan banyu, baudu mandi. Tapi kalau nyanya najis besar, najis batin, biar banyunya sedrum tidak bisa membersihi. Banyunya sedrum ya itu membersihi jahir, membersihi batin tadi, membersihi istinja batin tadi kada lawan banyu, tapi lawan ilmu, lawan pengakuan. Khurujika angka bihilakan anak, keluarkan engkau nah rasa daripada rasa wujud engkau. Keluar. Nah, jadi keluar wujud kita, wujud siapa lagi yang ada? Wujudullah Ta'ala yang ada. Nah, jadi disinilah artinya orang-orang yang berzikir itu menafikan, meniadakan wujud diri sendiri, mengisbatkan, menyatakan wujud Allah. Makanya bilanya berzikir itu kan artinya, jakanya ibaratnya itu di sini bergetar. La ilaha orangnya, la ilaha illallah, la ilaha, bukan di mulut.
Mun di sini nah biar lidah biar artinya kaku, tapi di sini berzikir. Waktu anak sakarat pamanya kada kawanya di sini, tapi di batinnya nah Allah 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 hu ah Allah Allah Allah. Satu aja orangnya. Allah namanya, hu namanya, Allahu namanya, hu Allah namanya. Orangnya laisa bil harfin wala sautin, kada hurufnya, kada suaranya. Bila bersuara baru bersifat. Nah, kayak pajak berdiam mana ranai kada pi lampu pajahi lampu di kamar ada geritik batin. Hurufnya kada ada suaranya tapi mendengar. Tutup patalinga pian nah tutup. Pajahi lampu ada kada mendengar kala berarti kada liwat sini mendengar liwat batin. Nah, mendengarnya. Siapa nang ampun geritik? Nah, pada roh tadi siapa? Ruhullah, roh Allah. Ngarannya Muhammad. Nah, itu menetapkan kalimat la ilaha illallah aja tadi. Makanya tidak ada amalan seseorang yang dapat menyelamatkan dirinya daripada ajab dan siksa kubur. Tapinya harus menyatakan. Karena la ilaha illallah itu artinya ya memang secara umum tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kita mengambil makna la ilaha illallah itu aku wujud Allah, halusi lagi aku Allah. Nah, kalau aku wujud Allah tuh kan tanu sedikit. Ibaratnya tuh kada genas. Kan la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku wujud Allah kan tapi genas. Nang genas tuh la ilaha illallah aku Allah Ta'ala. Genas tuh. Nah, pada iya itu juga. Amun kita nang tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'alanya? Padahal sebenarnya ini sifat. Ini sifat tempat penjahiran daripada rasa rahasia ini. Penjahiran nang diri yang batin, bukan manusia Tuhan. Makanya wujud artinya ada, lawannya kadada. Kita kadada lawannya. Wujud ada, artinya ada, lawannya kadada. Wujud Allah berarti wujud sidan bersifat. Cuma diberikan akal dan nafsu. Nah, diberikan akal dan nafsu. Amun Tuhan seberitan kayak apa ya? Pilih kan dari nang tahanyar. Tuhan seberitan. Nah, makanya ibaratnya itu kan diumpamakan kan rancak ulun mengumpamakan nang kayak ayam bahintalo ayam. Ayam bahira tahi ayam. Padahal dari ayam. Tapi itu bilanya kada baik di situ. Bilanya baik sama orang artinya. Mengatam benih dibuat dalam gumbaan benih. Lalu di sini keluar benihnya, di sini keluar gayangnya. Gayangnya ditempatkan di api. Benihnya di kindai. Sama lawan kita. Nah itu. Makanya harus ada pangimpamanya itu hukum. Jangannya kalau ada hukum ya. Nah jadi itulah peraturan-peraturan. Lalu ada syariat. Padahal sebenarnya apa? Syariatullah, tarikatullah, hakikatullah, ma'rifatullah. Syariat pun Allah Ta'ala juga, tarikat pun Allah Ta'ala juga, hakikat pun Allah Ta'ala juga, ma'rifat pun Allah Ta'ala juga. Ada kita bisa syariat kededa, bisa tarikat kededa, bisa hakikat kededa. Ma'rifat pun kan. Nah itu yang dinamakan ma'rifat yang putus. Paham? Bilanya kita masih ma'rifat lawan Tuhan berarti kada putus. Maksudnya itu kita kada bisa syariat Allah. Kita kada bisa tarikat Allah. Kita kada bisa hakikat Allah. Kita kada bisa ma'rifat Allah Ta'ala. Itu yang putus namanya. Nah, jadi ma'rifat yang putus ini jangan pian mengenal. Makanya kan awal tuh kayak ini dulu. Awaludin wajibin ma'rifatullah. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah. Pian kan harus seolah-olah mengenal Allah Ta'ala. Pian mengenal Allah Ta'ala itu bujur aja di dalam artinya tahap, artinya perjalanan. Kalau setelah tahu amun pian tuh mengenal Tuhan berarti masih dua. Pian ada, Tuhan ada. Nah, jadi kayak itu. Arab tuh Rabbi birabbi. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Jadi harus satu. Nah ini. Sama kan biasa menjelaskan kalau di dalam hukum fikih sembahyang dua.
Kalau tauhid terbaik sedikit tapi masih dua, menyatakan. Berarti dua lah. Ada yang menyatakan, ada yang dinyatakan, berarti dua. Kada salah bu jadi tauhid tapi belum sempurna. Kalau di dalam tasawuf kada lagi menyatakan Allah, nyata Allah. Nah, kenyataan Allah. Kalaunya tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Itu bujur aja, sadar berarti dua dengan. Nah, kalau dengannya pang ditinggal, tidak ada daya dan upaya melainkan Allah. Nah itu, tapi diam rahasianya, tidak boleh dipandir karena ilmu rahasianya ada dua. Rahasia yang boleh disampaikan orang yang kada tahu di mana Allah Ta'ala. Bukan jasmani ada hati, bukan hati ada roh, bukan roh ada Nur Muhammad, bukan Nur Muhammad ada Allah Ta'ala. Betamuan kah? Berdiam lagi kada boleh pian ungkap. Lalu pian penyebab ada ini ya Allah Ta'ala, itu nang kada boleh. Nang boleh itu saat artinya orang hendak tahu, saat belajar, saat mengajar, saat bermujaharah. Boleh kita wujud Allah, wujud Allah, wujud Allah. Nah itu kada ganas bang. Allah, 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 Allah. Nah itu. Jadi kada lain lagi, kada bisa wujud, kada bisa diri. Apa diri, apa nanda? Makanya mendirikan salat ini artinya kita nak mendirikan terpikir bujur aja juga tingkatan dipikir kan tersalah. Cuma tingkatakan diri yang sana. Makanya bilanya orang artinya sembahyang ditempatkan di neraka wail. Sembahyang, menyembah yang. Menurut jangan hendak bilanya pian pang ibaratnya nang kada anak neraka wail jangan sembahyang. Ya lah, kan sembahyang itu neraka wail ditempatkan bagi orang yang sembahyang. Karena kan di Al-Qur'an hayal sembahyang, hayal salah kala nah salat. Salat atau menyatakan aja lah. Makanya sembahyang itu dua, ini sembahyang tuh kayak ini nah. Nah sembahyang, nah menyembah. Nah menyembah dua kala. Jadi seolah-olah Tuhan tuh di luar daripada kita. Nah di luar daripada kita itu jujur aja orang kada Islam, orang Kristen. Nah ini Yesus, orang Buddha ini patung. Amun kita kan Islam banyak aja nang kada tahu. Ini aku jadi ini Tuhan. Berarti lepaslah Tuhan pada dirinya. Nah makanya Tuhan itu bukan bertampak tapi bernampak. Tuhan bukan bertampak tapi bernyata. Wallahu muhittum bil alamin. Sesungguhnya Allah tetap meliputi. Nah meliputi itu berarti artinya kada bertempat. Meliputi itu kayak ini. Tuh ke mata, ke telinga, mendengar, ke mata, besar, ke hidung, napas, nafsi diri, ke muntung, kalam, ke batis, jalan, kudrat, ke hati beiradat, ratalah kalau hidup. Nah jadi kada bagana. Jakanya bagana Tuhan itu bertempat. Nah iya, nang artinya kata mantik Tuhan kada kemana-mana, namun ada di mana-mana. Amun artinya Tuhan di sini aja bertempat sampai kiamat di sini aja Tuhannya nah. Cumanya kadang-kadang ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi kejahiran rasa rahasia Allah Ta'ala, kenampakannya ini nang dicari hidup di dunia tuh. Bukan banyak nyamal, karena kan di situ orang yang banyak beramal setelah engkau pulang ke rahmat Allah Ta'ala maka akan ditimbang mata kamu sebiji. Hibak umpamanya amal kita di si dunia hibak ditimbang lawan mata sebiji, masa mata sebiji. Nah itu yang artinya tuh kayak ini. Nanya mata sebiji, belum lagi yang ini, belum lagi telinga kanan kiri, belum lagi muntong. Maksudnya tuh nah, bila kita merasa berisi mata lihat kita, oh syirik benar lah. Belum lagi yang ini nah, syirik benar. Bila kita merasa berisi dengar, syirik. Bila kita merasa berisi kalam, syirik. Jadi amal ibadah nang artinya nang hibang dunia sebiji mata aja. Apalagi lawan awak sebijian ditimbang. Magurnya amal ibadah tadi hancur lebur. La yasil ibadah illa bima'rifatin mabud. Tidak sah amal ibadah siapapun. Nah jadi orang yang berzikir itu artinya bagi orang marifat bertobat, berampih, berzikir. Ini dalilnya anna atubu maqala la ilaha illallah. Aku bertobat kata Rasulullah, aku berampih, stop aku berzikir. Jangan ibaratnya bersumpah tuh demi Allah aku ampih berzikir. Aku seorang. Kalau aku yang batin bisa. Aku yang batin berjahir kepada batang tubuh. Nah itu sebenarnya bukan yang ini. Kan kadang-kadang tadi tak salah kalau orang kan di situ tadi. Artinya tadi di situ
Tidak ada amalan seseorang yang dapat menyelamatkan dirinya daripada azab dan siksa kubur selain daripada zikrullah. Lalu banyak-banyak berzikir. Makin bertambah berzikir, pun kada tahu ilmunya, makin syirik, makin bertambah dosanya. Ya jadi Datuk Ahmed Abulong Sungai Batang, biar semalaman suntuk di sini dalam kitab itu. Biar semalaman suntuk kamu berzikir. Kalau kamu tidak tahu makna daripada zikir, siapa yang dizikirakan? Ini yang dizikirakan, meniadakan dari menafikan dan mengisbatkan. Nafi tiada wujud, kamu isbat nyata wujud Allah. Nah jadi kalimat zikir ini dua aja, nafi dan isbat. Nafi tiada siapa? Kadamu tiada Allah Ta'ala, tiada wujud kamu. Isbat nyata Allah. Nah jadi di situ tadi lalu hasilnya roh kita itu la ilaha illallah, jasmani kita la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku Allah Ta'ala. Nah jadi kan wajar aja manusia tadi kepalanya betisnya lam alif dua kata tapi satu wujud. Lam itulah tiada siapa, lam itu kita, alif itu wujud Allah. Jadi tidak ada kita, wujud tak ada. Nah makanya tadi kalau berubah status, karena apabila-nya yang tadi isbat itu masuk ke kulkas, keluarkan dari kulkas banyu, masukkan isbat itu, keluarkan kulkas barangnya satu, tapi namanya dua, sama. Allahu Akbar, jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ampe wujud Allah Ta'ala, wujud Muhammad sifat. Nah kada maunya ini Allah Ta'ala, ini Muhammad. Memang namanya bujur aja di dinding ditawi itu Allah Muhammad bujur aja, tapi orangnya satu. Di mana kesatuannya? Nah di rahasia Tuhan pada diri Muhammad, roh situ kesatuannya. Jadi kesatuan orang-orang manusia itu di roh tuh. Nah di sini melihat ini, nah ini melihat ini kan hirang seberetan kala. Nah itu kesatuannya, roh hirang seberetan melihat. Nah itulah artinya sifat Allah Ta'ala Esa. Jadi dalam pian makna zikir nih sebenarnya yang kebanyakan orang amalan ini sebaik aja seberdan baik, tapi yang paling baik nang beramal siapa, itu yang paling baik. Coba pikirkan, bagus dia salawat, bagus dia zikir, bagus dia tasbih, lebih bagus lagi nang membacanya. Nah kalau membacanya ini tahu hendak ke zikir kayaknya, hendak ke tasbih kayaknya, hendak ke salawat kayaknya. Nah, nang orangnya dulu. Nah, jadi artinya amal ibadah itu nang paling bagus pinandu nang mangata. Kalau kada pinandu, ya sia-sia amal ibadah. Makanya di situ la yasiul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah siapapun. La yasiul salata illa bi ma'rifatil. Kalau orang syariat tuh bujur aja orang syariat menganang-anangkan bacaan betul, tapi kalau orang hakikat, nah disitulah ada hadir Allah Ta'ala. Rasakan kehadiran zat wajibal wujud Allah Ta'ala tadi. Itu nang iyanya, nanti itu nang iyanya. Inya kada tapi sampai memuja Fatihah, palingan kan aku jadi imam umpamanya. Tapi untuk diri sendirinya kawan. Nah, jadi disinilah yang penting tadi itu kan bujur aja pikir itu kan tersalah. Menurut kita pikirkan harus menganakan ya bawanya Fatihah bujur. Tapi menurut orang kemampuan kasih itu kawal dipaksa. Gigi rumpong habisan sen takasen bangin. Nah jadi kena kawa Allah Ta'ala tidak kejam, Allah Ta'ala sifat Rahman dan Rahim. Nah jar bilanya salah jar membaca Fatihah kada-kada ini jar masuk neraka ini adalah tujuan kita sembahyang ya Allah masukkan ke neraka adalah sebenarnya kita salat kalau kabar hakikat itu tujuan kita menyatakan zat wajibal wujud Allah Ta'ala karena bacaan tapinya karena kau menyatakan wujud Allah Ta'ala ya pilih aja karena menyalahkan orang tapi pilih. Nah karena pernya bismillahirrahmanirrahim karena nah tapinya merasainya. Lalu dapatnya tadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun. Celaka bagi mereka yang salat. Bilanya fasih bacaan, bilanya kamu yang salat, ya celaka.
Kenapa jadi celaka? Karena la haula wala aja dalilnya nah. Tidak ada daya dan upaya. Kawalah. Jangankan tangan nang gandal, mata aja ulun nang bulu mata aja berkedip kada kawa tanpa Allah. Di dalam syariat tanpa izin Allah. Amun beizin kan telah sedikit kala. Anak tolak ke Banjar beizin dulu surat. Ini langsung dengan spontan. Nah ini terbujur aja syariat dengan izin Allah. Kalau hakikat dengan Allah lah, dengan izin Allah. Kalau hakikat dengan Allah. Kalau tasawufnya Allah. Nah gitu tuh. Kan fikihnya fikih dengan izin Allah. Kalau tauhid dengan Allah. Kalau tasawuf Allah Ta'alanya. Nah, pilih aja betul ketiganya. Nah, kan la haula wala tadi kan artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Itu fikih. Kalau tauhid izinnya ditinggal dengan Allah. Kalau tasawuf dengannya pun ditinggal. Nah di situ sama ujian sembahyang tadi kalau orang pikir sembahyang menyembah ujian orang pikir yang ada tersalah tingkatan ke tauhid salat atau menyatakan adanya Allah. Salat itu kan di dalam salat itu ingat berarti menyatakan adanya Allah tauhid. Kalau tasawuf nyata jat wajibal wujudnya nyatakan Allahu Akbar berarti nyatanya tuh kasini nyatanya bukan ke situ. Nah, ini iya ujian ulun tadi Allah ruhun Muhammadun jasadun. Allah Ta'ala rohnya Muhammad jasadnya ini kepala mim bahuha pinggang mim berarti sedal ya Muhammad sifat itu sifat kala amun Allah Ta'ala itu laisa kada kau diumpamakan kayak apa seperti apa bentuknya apa warnanya apa tapi kalau nya sifat nah kawa ini kayak ini sifat ini tempat penampakan zat tempat menyatakan adanya zat lalu ke sifat ini pun artinya kada kawa berbuat apa-apa tanpa sijat. Nah, itulah antara roh dan roh Allah roh Muhammad jasadun, antara Allah dan Muhammad. Jadi Allah Ta'ala itu jatnya, Muhammad sifatnya. Bila nyainya di dalam duduk seperti hamba yang Muhammad. Minum makan Muhammad bisa makan bisa minum nah. Tapi bilanya di dalam salat Allah Ta'ala tidak bisa minum tidak bisa makan. Adalah orang salat makan kada karena jat wajibal wujud Allah itu ke atas. Adalah orang salat itu guring kada. Sakit kayak apapun adalah yang minum obat dalam salat kada. Nah, jadi setelahnya salat setelah jat wajibal wujud Allah Ta'ala setelah dia memberikan salam turun Mi'raj. Asalnya Isra dulu. Dalam Mi'raj. Karena asalnya Muhammad naik ke atas Allah Ta'ala turun akhirat Muhammad pulang. Nah itu tamsilan Isra Mi'raj. Padahal kemana sih di situ juga Mi'rajnya. Kadang langit itu kada. Cuma daripada tuh badil tuh bergantilah nah. Ini kan wujud hamba wujud Muhammad nah. Berganti baju Allahu Akbar. Isra sampai namanya Muhammad Allah. Karena bilanya salam sampai Allah Mi'raj Muhammad. Nah pada orangnya saya kok aja. Nah itulah arti perjalanan marifat itu. Artinya bukan dia yang berzikir namun Allah yang berzikir. Wallahu a'lam.